Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Anissa Nikmatun Aida, Ferianto Zuhdi, Muhammad Rudi Aprizal, Urwatul Lusko, dan Salma Firdaus akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum. Jika peserta didik dikatakan telah memahami sesuatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan dengan kemampuan sudut pandang, peserta didik secara kritis mampu membangun gambaran mengenai materi atau teori atau prosedur belajar. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik melakukan perspektif sebagai bukti mereka telah memahami. Tahapan 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Ingat, perspektifnya selalu tentang apa yang harus didapatkan oleh peserta didik, bukan guru. Kita pengennya peserta didik bisa apa? Pemahaman apa yang mau kita bangun dalam diri peserta didik? Apa kompetensi peserta didik yang mau kita tumbuhkan? Kondisi akhir apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dari suatu proses pembelajaran? Kita bisa berangkat dari capaian pembelajaran. Kita bisa merujuk pada dokumen kurikulum di atas. Tahap 2, menentukan bukti dan asesmen yang bisa dijadikan dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan. Pada tahap ini, guru seharusnya memperhatikan hal apakah murid sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan atau belum. Contohnya seperti murid mampu menunjukkan fungsi dari setiap panca indera, bukan hanya mengetahuinya, namun murid bisa menunjukkan dan mengetahui fungsi dari panca indera yang ia miliki. Itulah hasil yang diharapkan. Lalu bagaimana guru mampu menyusun asesmennya agar sesuai dengan kompetensi muridnya. Nah, pada tahap ini, contohnya adalah murid dapat menyebutkan fungsi panca inderanya ketika mereka melakukan aktivitas. Murid dapat merefleksikan bagaimana panca indera bisa membantu mereka melakukan kehidupan sehari-hari. Itulah yang diharapkan. Jika bukti sudah kelihatan, maka hasil akhir yang diharapkan sudah bisa dicapai. Tahap 3, merencanakan strategi pembelajaran. Apa sih pengalaman belajar yang akan kita bangun dari awal hingga akhir, sehingga bukti dan asesmen bisa dilakukan? Nah, pada tahap ini, barulah kita merincikan secara lebih detail bagaimana tahap merencanakan strategi pembelajaran, memulai dari akhir dan mendetailkan dari awal. Pada tahap ini juga, kita akan melakukan keseluruhan proses pembelajaran. Jadi kita bisa memikirkan pengalaman belajar seperti apa yang akan kita bangun untuk peserta didik atau untuk murid. Di tahap ini kita bisa menggunakan model pembelajaran yang memang sudah umum dilakukan, seperti PBL, PJBL, pembelajaran berdiferensiasi, atau menggunakan konsep 5M dalam pembelajaran dan seterusnya. Apapun model pembelajaran yang mau kita masukkan, pastikan bahwa sejalan dari awal hingga akhir, sehingga bukti dan asesmen tadi bisa ditemukan dalam proses pembelajaran. Begitu teman-teman. Baiklah, di sini kita akan mengaplikasikan di pembelajaran PPKN, di mana tahapan-tahapan tersebut bisa kita lihat di mata pelajaran PPKN, materi sikap mencintai sesama lingkungannya serta menghargai kebinekaan, untuk kelas 4 SD. Pada tahap 1, yang perlu kita ketahui adalah tujuan peserta didik untuk memahami materi tentang sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya, serta menghargai kebinekaan. Untuk tahap yang kedua, informasi untuk mendapatkan bukti tujuan pembelajaran yang tercapai oleh peserta didik dapat diperoleh dari asesmen setiap proses kegiatan pembelajaran. Asesmen terhadap pencapaian materi yang disampaikan selama kegiatan pembelajaran 1 berlangsung meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam unjuk kerja hasil karya atau proyek peserta didik.
Dan untuk tahap yang ketiga, prosedur pembelajaran ini merupakan panduan praktis bagi guru agar dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran PPKN secara mandiri, efektif, dan efisien di kelasnya masing-masing. Pada pertemuan kegiatan belajar satu ini, pelaksanaannya dengan model pembelajaran atau bekerja dalam kelompok. Secara umum, dalam model ini guru akan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya untuk mengidentifikasi dan